Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau ibu guru menanyakan kabar, nanti anak-anak ibu jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa dimengerti? Bagus, jadi ibu ulangi lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih, pintar sekali. Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ayo, coba dilihat teman-teman sebangkunya, ada yang kosong atau tidak? Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali, bisa hadir semuanya dalam proses pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas, disilahkan untuk memimpin doanya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, kita bisa melaksanakan pembelajaran kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga anak-anak ibu bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat dan bahagia. Baik, sebelum ibu melanjutkan materi pada pagi hari ini, ibu akan bertanya terlebih dahulu. Siapa di sini yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Ada yang mau menjawab? Ya, silahkan Marwah. Apa materi kita minggu lalu? Benar sekali. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Jadi, materi kita minggu lalu yakni tentang sholat. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi selanjutnya yakni tentang puasa. Seperti yang kita tahu, kita sebentar lagi akan kedatangan bulan suci Ramadan. Dan pada bulan suci Ramadan, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, sekarang ada yang tahu apa saja yang akan kita bahas dalam materi puasa ini? Apakah ada yang mau menjawab? Tidak ada? Baik, ibu akan memberitahu. Jadi, pada hari ini kita akan membahas 5 poin penting dalam bab puasa ini. Yang pertama yaitu ada pengertian tentang puasa, yang kedua dalil tentang puasa, dan yang ketiga ketentuan puasa, keempat macam-macam puasa, dan yang terakhir yaitu hikmah puasa. Baik, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tentang pengertian puasa. Sebelum ibu menjelaskan, sebelum ibu memberitahu apa itu pengertian puasa, apakah anak-anak ada yang sudah mengetahui apa itu puasa? Ayo angkat tangannya, siapa yang mau menjawab? Tidak ada? Baik, ibu akan menjelaskan. Jadi, pengertian dari puasa ini ada 2, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, puasa ini adalah menahan diri dari sesuatu. Sedangkan pengertian yang kedua, yaitu menurut istilah, adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Apakah bisa dipahami pengertian dari puasa tadi? Baik, ibu ulangi lagi. Jadi, pengertian dari puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, dengan mengucapkan niat di waktu sahur dan tentunya memiliki syarat-syarat yang tertentu. Setelah kita membahas poin yang pertama tadi, yakni tentang pengertian puasa, sekarang kita akan melanjutkan kepada poin yang kedua, yaitu tentang dalil puasa. Dalil puasa sendiri dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tentang dalil kewajiban untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Kewajiban berpuasa dalam ayat ini dilakukan untuk mendidik jiwa, mengendalikan syahwat, dan menyadarkan bahwa manusia memiliki kelebihan dibandingkan dengan hewan. Jadi, itulah mengenai dalil puasa. Apakah bisa dipahami? Baik, pintar sekali. Sekarang Ibu lanjutkan kepada poin yang ketiga, yakni tentang ketentuan puasa. Ada banyak poin penting yang akan kita bahas dalam ketentuan puasa. Yang pertama yaitu tentang hukum puasa. Hukum puasa sendiri ada 3, yaitu wajib, sunnah, dan haram. Nah, untuk macam-macamnya lebih lanjut akan Ibu bahas di poin macam-macam puasa ya. Yang kedua yaitu tentang syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib puasa ada 5, yaitu yang pertama Islam, balik, berakal, mampu berpuasa, dan bermukim. Selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa sendiri ada 4. Yang pertama Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas bagi wanita, dan pada waktu diperbolehkan untuk berpuasa. Selanjutnya yaitu tentang rukun puasa. Rukun puasa adalah sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang yang melaksanakan puasa. Apabila rukun-rukunnya tidak terpenuhi, maka puasanya menjadi tidak sah. Nah, rukun puasa sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama niat, dan yang kedua yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Lanjut, yang terakhir itu yang kelima yaitu tentang sunnah-sunnah puasa. Nah, agar pahala puasa kita semakin bertambah, maka saat puasa disunahkan untuk yang pertama mengakhirkan sahur, segera berbuka ketika waktunya tiba, berdoa ketika buka puasa, perbanyak sedekah, menahan lidah dari perkataan sia-sia, tidak melakukan bekam, memperbanyak membaca Al-Quran, dan iktikaf, terutama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Sekarang kita akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa. Kira-kira apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa itu? Jadi, yang membatalkan puasa adalah yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja, berhubungan suami istri, keluar darah haid dan nifas, keluar air mani dengan sengaja, hilang akal, gila atau mabuk, dan murtad. Murtad yaitu keluar dari agama Islam. Nah, itulah beberapa ketentuan-ketentuan puasa, mulai dari hukum puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, sunnah-sunnah puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, bagaimana anak-anak? Masih semangat kan untuk membahas materi puasa ini? Baik, alhamdulillah. Mari kita lanjutkan. Poin yang keempat yaitu tentang macam-macam puasa. Macam-macam puasa sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama puasa wajib. Seperti yang kita tahu, kalau arti dari wajib yaitu hal yang harus dilakukan dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Apabila dilakukan akan mendapatkan pahala. Puasa wajib ini juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama puasa wajib karena datang waktu tertentu, yaitu bulan Ramadan. Yang kedua, puasa wajib karena suatu sebab, yaitu puasa nazar. Dan yang ketiga, puasa wajib karena diwajibkan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri, yaitu puasa kifarat. Macam-macam puasa selanjutnya yaitu puasa sunnah. Nah, arti sunnah sendiri dalam istilah agama adalah apabila dilakukan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Macam-macam puasa sunnah antara lain, yang pertama puasa sunnah Senin Kamis, yang kedua puasa Arafah, ketiga puasa Asyura, puasa Syawal, puasa 3 hari setiap bulan atau puasa Ayyamul Bid, dan yang keenam puasa Sya'ban.
Lanjut, macam-macam puasa yang terakhir yaitu puasa haram. Adapun puasa yang diharamkan diantaranya, yang pertama, puasa pada hari Syak atau ragu-ragu, yaitu pada tanggal 30 Syakban apabila masyarakat ragu-ragu apabila hari itu sudah masuk belum atau sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Yang kedua, puasa pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, puasa pada hari raya Idul Adha. Dan yang keempat, puasa pada hari Tasyrik. Nah, itulah beberapa macam-macam dari puasa. Sekarang kita akan melanjutkan ke poin yang terakhir, yakni tentang hikmah puasa. Hikmah atau manfaat dari kita melaksanakan puasa ini ada banyak, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua, menumbuhkan kepedulian pada orang lain. Yang ketiga, melatih kesabaran dalam kehidupan. Yang keempat, membiasakan bersikap jujur. Yang kelima, membiasakan bersikap disiplin. Dan yang keenam, membiasakan bersikap tanggung jawab. Itulah beberapa hikmah dan manfaat dari kita melaksanakan puasa. Baik, sampai di sana penjelasan materi kita pada pagi hari ini. Sekarang, Ibu mau bertanya nih, apakah ada yang mau menjelaskan ulang atau menyimpulkan kembali dari pembahasan kita pada pagi hari ini, yakni tentang puasa? Atau apakah anak-anak Ibu masih kurang paham dengan materi ini? Kalau belum, ayo Ibu silahkan untuk anak-anak Ibu bertanya. Poin mana yang kira-kira tidak dipahami? Ayo silahkan tunjuk tangan. Apakah ada anak-anak? Kalau tidak ada, baik, sekarang Ibu tunjuk secara acak ya. Nah, siapa yang terpilih disilahkan untuk bertanya atau menyimpulkan materi kita pada hari ini, mulai dari awal sampai akhir. Baik, sekarang Ibu akan menunjuk Soleh untuk mereview materi pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Nah, tidak apa membawa buku, tapi usahakan jangan membaca ya Soleh. Baik, ayo silakan Soleh. Anak-anak, sekarang perhatikan Soleh ya. Silahkan Soleh dimulai. Ya, baik, betul sekali. Pintar sekali. Walaupun Soleh masih membaca buku, tapi tidak apa-apa. Yang penting sudah berani untuk maju, sudah percaya diri untuk maju dalam mereview materi kita di depan kelas dari awal sampai akhir. Nah, ayo anak-anak berikan tepuk tangan untuk Soleh. Nah, sekarang apakah masih ada yang mau bertanya? Atau sudah paham semuanya? Baik, alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan. Maka dari itu, Ibu berpesan kepada anak-anak Ibu dan tentunya kepada diri Ibu sendiri untuk menyambut kehadiran bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Hendaklah kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya supaya di bulan Ramadan nanti kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah. Dan kita berdoa supaya dengan kita memaksimalkan ibadah pada bulan Ramadan, kita bisa berubah menjadi seseorang muslim yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat Ibu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa bernilai ibadah dan bermanfaat bagi anak-anak Ibu. Banyak maaf apabila kata-kata Ibu ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.